Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa pekan terakhir ini, Indonesia dihadapkan dengan kasus kematian pada anak akibat gangguan ginjal akut. Ini tentu kejadian luar biasa, di mana penyakit ini biasanya dialami oleh orang dewasa hingga usia tua. Seperti dilansir dari media CNN Indonesia, bahwa Kementerian Kesehatan mencatat temuan kasus gangguan ginjal akut progresivatipikal di Indonesia hingga Rabu 26 Oktober 2022. Jumlahnya mencapai 269 orang. Dan ini tersebar di 27 provinsi. Dari jumlah itu, ada 157 pasien atau sekitar 58% dinyatakan meninggal dunia. 73 orang masih dirawat dan 39 orang dinyatakan sembuh. Gejalanya dapat diketahui dari ciri khas utama penderita gagal ginjal pada anak, terutama balita, yakni gangguan buang air kecil, mulai dari penurunan frekuensi hingga tidak sama sekali. Dari jumlah kasusnya, tentu saja angka 269 orang di 27 provinsi sangatlah fantastis, di mana penyebabnya menurut Menteri Kesehatan akibat penggunaan obat sirup yang mengandung senyawa atau yang disebut etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butylater. Kemudian di 5 Oktober WHO mengeluarkan warning bahwa terjadi kasus yang mirip di Gambia, penyebabnya adalah zat kimia yang ada di pelarut obat-obatan. Kami sudah mendapatkan bukti dengan melakukan sampling dan pengujian bahwa jauh melebihi standar yang seharusnya. Harusnya dibolehkan ada EG-DEG dalam pelarut yang digunakan tersebut 0,1. Tapi ini tadi kan berapa tadi? 48 ya, Yarindo bahan baku ya sampai 48. Harusnya 0,1, ini 48. Jadi sangat tinggi ya. Sejumlah merek obat sirup tertentu pun kemudian ditarik dari peredaran. Dan katanya Badan Pengawas Obat dan Makanan mempidana sejumlah perusahaan yang memproduksi obat sirup yang dinilai mengandung bahan berbahaya itu. Meskipun ada juga perusahaan yang obatnya ditarik dari peredaran gara-gara terkait kasus ini membantah telah memasukkan zat kimia berbahaya ke dalam produknya. Dan untuk penanganannya, pemerintah pun telah memesan obat untuk pasien gangguan ginjal akut dari Jepang dengan harga 16 juta rupiah per vial. Sebagaimana dilansir tempo.co, termasuk memberikan perawatan serta obat kepada pasien ini secara gratis di rumah sakit rujukan. Lantas bagaimana kelanjutan kasus hukumnya? Kapankah BPOM dapat membuat laporan atas pidana terhadap perusahaan yang memproduksi obat yang diduga menjadi penyebab kasus gangguan ginjal akut ini? Apakah ada unsur kesengajaan, ketidakpedulian akan nyawa manusia, atau karena kelalaian pihak tertentu yang mengawasi produksi obat-obatan ini, yaitu BPOM sendiri? Tentu saja, sebagai masyarakat yang khawatir akan persoalan ini, menganggap kasus ini sesuatu yang luar biasa. Sebab ada seratusan anak yang meninggal karena diduga mengkonsumsi obat yang mengandung senyawa berbahaya yang diproduksi secara massal oleh perusahaan pembuatnya dan beredar di Indonesia. Bayangkan, jika jumlahnya mencapai ratusan ribu botol atau bahkan jutaan botol jangan-jangan, tersedia di hampir semua toko obat, apotik, puskesmas, klinik, rumah sakit, atau balai pengobatan, dari kota hingga ke desa-desa. Meskipun kita tahu, kini pemerintah telah menarik obat-obatan merek tertentu yang dianggap berbahaya itu dari seluruh fasilitas penyedia obat-obatan serta perusahaannya. Namun, kita perlu mengingatkan bahwa gangguan ginjal akut akibat penggunaan obat sirup
dan menyebabkan kematian pada seratusan anak Indonesia haruslah dituntaskan. Negara ini melalui instrumen hukumnya yang berwenang mengusut kasus ini harus memberikan titik terang kepada seluruh rakyat yang khawatir akan kesehatan anaknya. Apalagi rasa takut para orang tua sudah mengarah hingga tidak mau lagi memberikan anaknya obat sirup jenis apapun karena takut terhadap kasus ini. Tentu saja dampak yang begitu besar ini harus diselesaikan secara tuntas hingga bisa menemukan sumber penyebabnya. Apakah ini kesengajaan, ketidakpedulian, ataukah kelalaian pengawasan? Tetapi jika kita berangkat dari logika sederhana, bagaimana mungkin para ahli di bidangnya tidak tahu bahayanya mengkonsumsi zat tertentu melebihi ambang batas cemaran? Begitu juga untuk BPOM, di mana istilah lolos dari pengawasan seperti ini tentu bukan yang pertama terjadi. Tentu lembaga yang kita percaya harus bertanggung jawab atas hal ini. Sebagai kesimpulan, saya meminta ini diusut hingga penyebabnya ditemukan. Baik itu produsen maupun BPOM sendiri harusnya menjadi pihak yang diperiksa secara intensif. Karena obat dan makanan kemasan boleh diedarkan setelah dinyatakan layak melalui pemeriksaan dan izin dari BPOM. Kita sudah mendapat sampel dari Kementerian Kesehatan, antara lain dari urin, kemudian darah, dan juga sampel obat. Ini akan didalami oleh lapor, kemudian tim penyidik, dan tentunya akan dikomunikasikan dengan Kemenkes dan BPOM. Saya juga mau sampaikan kepada semua orang tua yang memiliki anak kecil, terutama balita, untuk tidak menggunakan atau menerima resep berupa obat sirup, terutama merek-merek tertentu seperti yang diumumkan pemerintah. Dan kepada pemerintah serta aparat hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pihak manapun yang terkait dengan kasus ini, baik produsen bahkan BPOM sendiri sebagai pengawas. Ini kejadian luar biasa. Mari selamatkan anak kita, hindari penggunaan obat sirup berbahaya, konsultasikan ke dokter atau tenaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.